Banyak di kalangan anak-anak kita sudah bagus kedudukannya, jabatannya. Bahkan mempunyai mungkin gaji yang cukup tinggi, tapi durhaka dengan orang tuanya. Tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gunanya anak-anak seperti ini? Mungkin dia sukses di dunia, tapi nantinya di akhirat termasuk golongan orang-orang yang celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan nikmat-Nya, baik itu berupa kesehatan, kekuatan, serta kesempatan. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat itulah dapatlah kita bersama-sama dalam majelis ini. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, tema kita pada hari ini adalah berkenaan dengan bagaimana mendidik anak di dalam ajaran Islam. Dan yang kita bahas adalah merupakan sesuatu yang sangat mendasar sekali dalam pembinaan anak-anak kita. Tentunya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kenapa penting kita membimbing anak-anak kita ini, membina anak-anak kita ini? Sebagaimana yang kita telah sampaikan pada pertemuan terdahulu, anak-anak kita itu adalah merupakan generasi masa depan. Mereka adalah merupakan calon-calon pemimpin di masa depan. Anak-anak juga adalah merupakan kebanggaan, bahkan salah satu di antara sumber kebahagiaan bagi orang tua di dunia adalah anak-anak kita. Juga anak-anak nantinya akan melanjutkan pahala bagi orang tuanya. Di saat orang tuanya telah meninggal dunia atau kita meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, maka mereka itulah yang akan melanjutkan pahala kita. Namun jamaah sekalian yang sangat berbahagia, kondisi menunjukkan hal yang berbeda. Mayoritas orang tua hari ini sangat mengkhawatirkan anak-anaknya. Mereka khawatir tentang anak-anak mereka. Bukan hanya menyangkut tentang masa depan mereka, tetapi kondisi yang ada, yang melingkupi anak-anak kita hari ini, justru menjadi bahan kekhawatiran bagi orang tua. Tak terpungkiri jamaah sekalian yang sangat berbahagia, pergaulan bebas, obat-obatan terlarang, tawuran, anak-anak berkelompok, berkumpul, berkomunitas dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang jelek. Inilah yang terkadang mengkhawatirkan orang tua itu. Bagaimana nasib anak saya ke depan kalau mereka dilingkupi dengan berbagai macam hal yang dapat merusak masa depan mereka. Demikian pula dunia pendidikan masih sangat lemah sekali. Padahal dalam konstitusi kita jelas sekali disebutkan bahwasanya tujuan daripada pendidikan nasional itu adalah, salah satunya adalah bagaimana mengarahkan peserta didik itu untuk beriman, bertakwa, dan berakhlak yang mulia. Dalam artian, semakin bagus pendidikannya, semakin meningkat yang namanya jenjang kelas atau pendidikannya, harusnya akhlaknya semakin baik, bukan akhlaknya semakin buruk. Oleh karenanya, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, agar supaya kita mendapatkan generasi-generasi yang baik ini, maka perlu ada yang namanya kerja keras dari kita. Dari kita sebagai orang tua, dari para pendidik, dari stakeholder, bagaimana membimbing, membina, mengarahkan anak-anak kita, agar supaya mereka menjadi generasi-generasi terbaik. Juga doa-doa yang tulus dari orang tua. Doa-doa yang tulus dari para pendidik ini. Sebab
yang menggerakkan hati anak-anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita hanya sekedar berusaha saja. Dan usaha itu cukup penting sekali. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Tapi kita perlu untuk menambah dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pondasi pendidikan anak dalam Islam ini perlu untuk menjadi kajian, bahan kajian kita yang sangat berharga. Kenapa jamaah sekalian yang sangat berbahagia? Terkadang kita sulit membina anak-anak kita, membimbing anak-anak kita. Terkadang orang tua bingung bagaimana caranya mengarahkan anak kami ini dengan baik. Padahal dalam ajaran agama kita, agama Islam jamaah sekalian yang sangat berbahagia, telah diberikan kepada kita tuntunan pedoman hidup, yakni Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Termasuk petunjuk mendidik anak-anak kita. Itu ada di dalam Al-Quran. Banyak di kalangan keluarga hari ini berantakan. Tidak tahu bagaimana membina istrinya. Atau kenapa sampai rumah tangga itu sampai berantakan. Disebabkan karena suami yang selingkuh, istri yang selingkuh, dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti demikian? Bukan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi keluarga yang hancur berantakan. Jawabannya adalah karena kita jauh daripada tuntunan hidup kita, yakni Al-Quran. Padahal dengan Al-Quranlah Rasulullah merubah peradaban yang awalnya jahiliyah. Yang disebutkan dalam Al-Quran, dolalim mubin, dalam kesesatan yang sangat nyata. Rasulullah ajarkan Quran kepada mereka. Tidak cukup 23 tahun. Dalam risalah kenabian Rasulullah, terangkat derajat mereka. Menjadi kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Yang awalnya dolalim mubin, kesesatan yang sangat nyata, zaman jahiliyah, menjadi umat yang terbaik. Kenapa mereka terangkat menjadi umat yang terbaik? Karena mereka berquran. Hari ini jamaah sekalian, banyak di kalangan kita kaum muslimin tidak menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Makanya hidup kita ini menjadi sempit. Waman a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah, maka untuknya adalah kehidupan yang sempit, dan nanti di akhirat mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Makanya jamaah sekalian yang sangat berbahagia, mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita menengok Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan hidup kita. Agar supaya anak-anak kita ini bisa menjadi generasi terbaik. Nah, di dalam Al-Quran jamaah sekalian kita bisa lihat ya, bagaimana kedudukan anak di dalam Al-Quran. Kita sebagai orang tua penting untuk bagaimana mendidik anak-anak kita sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran. Bagaimana kedudukan anak di dalam Al-Quran. Ini kita sebagai orang tua penting untuk memahami supaya ada motivasi kita untuk membina anak kita dengan baik. Yang pertama adalah anak sebagai amanah. Jadi anak itu amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar nikmat saja yang perlu untuk kita nikmati anak itu, tapi dia juga adalah merupakan amanah. Dan setiap amanah ini nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tahrim 66 di ayat yang ke-6. Silahkan para pemirsa Ruas TV yang ingin mencatat, kita persilahkan, dan kita memang menyiapkan materinya. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, lagi bengis. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Inilah sebenarnya tujuan kita mendidik anak-anak kita. Karena dia adalah merupakan amanah yang nantinya masing-masing kita akan dimintai pertanggungjawaban, maka kita menjaga amanah ini dengan baik. Bagaimana caranya menjaga amanah ini dengan baik? Adalah mengajarkan dia nilai-nilai terbaik daripada ajaran agama ini. Banyak di kalangan para orang tua
mendidik anaknya dengan baik, menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi agar supaya dia bisa sukses di dunia, agar supaya dia bisa berhasil di dunia, selamat di dunia. Tetapi dia lupa mendidik anaknya untuk selamat dari azab api neraka. Dia lupa mendidik, membimbing anaknya untuk selamat dari azab api neraka. Sehingga apa yang terjadi? Banyak di kalangan anak-anak kita sudah bagus kedudukannya, jabatannya, bahkan mempunyai mungkin gaji yang cukup tinggi, tapi durhaka dengan orang tuanya. Tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gunanya anak-anak seperti ini? Mungkin dia sukses di dunia, tapi nantinya di akhirat termasuk golongan orang-orang yang celaka. Maka jagalah diri kita, jagalah keluarga kita dari azab api neraka. Sebagaimana doa kita juga setiap harinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Sebab sukses nanti di akhirat manakala kita dimasukkan ke dalam syurga. Kalau dimasukkan ke dalam neraka, wa na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, itu yang pertama ya, anak sebagai amanah. Sehingga kita mengeluarkan waktu, tenaga, biaya, kita mengarahkan dia, membimbing dia, supaya nanti di akhirat mereka selamat dari azab api neraka. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, anak juga itu adalah merupakan perhiasan. Inilah kedudukan anak kita di dalam Al-Quran. Anak sebagai perhiasan. Di dalam ayat Allah berfirman, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Kenapa disebut perhiasan? Ya, karena anak itu bisa menjadi kebanggaan orang tua. Perhiasan itu salah satu cirinya atau sifatnya adalah kita akan gapai apa yang kita inginkan itu. Kemudian setelah kita dapatkan karena dia sangat berharga, berupa perhiasan, kita akan jaga dia dengan baik. Kita lindungi dia dengan baik. Kita tidak umbar seenak kita, tidak. Kita jaga dia. Nah, kalau harta kita jaga dengan sekuat tenaga kita, maka bagaimana lagi dengan anak-anak kita? Padahal dia adalah merupakan perhiasan yang sangat berharga. Bagaimana tidak berharga? Kehadirannya sangat ditunggu-tunggu. Bahkan ada yang ingin mengeluarkan seluruh hartanya untuk mendapatkan anak. Tapi tidak juga punya anak. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita anak, nikmat anak. Maka mestinya kita perlu jaga, kita perlu pelihara, dan kita perlu bimbing dengan baik. Karena mereka nantinya akan mengangkat derajat keluarga, ya, menjaga nama baik keluarga. Mereka akan melanjutkan daripada keturunan kita. Itulah anak-anak kita, jamaah sekalian sama berbahagia. Cuma sayangnya orang tua, hartanya dijaga dengan baik, anaknya tidak dijaga dengan baik. Ya, kalau jam 6 sore ayamnya belum pulang, maka satu kampung disuruh cari. Sementara anak gadisnya sampai dengan jam 12 tengah malam belum pulang, dianggap biasa-biasa saja. Hanya tidak dicari, cuma ditanya, di mana anaknya itu, Bu? Di mana sekarang? Katakan kan dia sudah remaja, sudah besar. Dia bisa menjaga dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Itu ya, sebagai perhiasan. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, anak itu sebagai penyejuk mata, penentram jiwa. Ya, sebagaimana senantiasa kita berdoa kepada Allah, walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Anak itu penyejuk mata. Setiap kita lihat, ya Allah, alhamdulillah, langsung capek itu hilang seketika. Karena lucunya, itu anak-anak kita. Bisa menjadi sumber kebahagiaan orang tua. Bahkan anak-anak ini bisa menjadi ladang pahala untuk orang tuanya. Anak-anak ini bisa akan melanjutkan pahala bagi orang tuanya. Jika manusia meninggal, terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Salah satunya adalah anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang berikutnya adalah anak sebagai cobaan. Jadi anak amanah, ya,
Anak merupakan perhiasan, anak sebagai penyejuk hati. Yang keempat, anak juga ujian, cobaan. Kita ini orang tua perlu memahami ini. Jadi kalau ada permasalahan bagi anak-anak kita, itulah cobaan, itulah ujian. Dan kalau kita bersabar dalam membimbing anak kita, insya Allah akan berhasil. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan bagimu. Atau dalam ayat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Jadi cobaan. Jadi kalau ada nakal-nakal sedikit anak kita, biasalah itu cobaan. Tidak akan mungkin mulus-mulus kita mendidik anak kita. Ya, kerasnya kita mendidik anak kita. Begitu seriusnya kita mendidik anak kita, pasti juga ada cobaannya. Jadi kalau ada cobaan yang menimpa kita, itulah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah adalah merupakan sunnatullah. Karena anak, harta termasuk adalah merupakan cobaan. Banyak di kalangan orang tua yang lupa ibadah kepada Allah hanya gara anak-anaknya. Gara-gara anak-anaknya. Dia sibuk kerja. Mulai kerja dari pagi sampai sore. Lupa untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Mengumpulkan harta untuk anak-anaknya. Cobaan. Bahkan ada yang sampai korupsi untuk mendapatkan atau membahagiakan anak-anaknya. Nauzubillah min zalik. Kemudian yang berikutnya adalah anak sebagai musuh. Ini juga bahaya. Jangan sampai anak yang sudah kita rindu-rindu kehadirannya. Kemudian setelah dia lahir juga antara hidup dan mati daripada ibu itu. Setelah dia lahir kemudian kita memberikan kepadanya segalanya, sandang, pangan, papan, kita cukupi dia. Kita cukupi pendidikannya. Bahkan kita kerja keras untuk itu semuanya, ujung-ujungnya menjadi musuh. Ujung-ujungnya menjadi musuh. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu, ada yang menjadi musuh bagimu. Ada yang menjadi musuh. Setengah mati dirawat sewaktu kecil, setelah besar, justru dia menganiaya orang tuanya. Menghina orang tuanya. Membuang orang tuanya, dan lain sebagainya. Menjadi musuh. Ataukah menjadi sumber masalah bagi orang tua. Ditangkap gara-gara narkoba, yang dipanggil lagi adalah orang tua. Dan berbagai macam kemaksiatan yang dia lakukan. Akhirnya anak menjadi musuh. Tidak sedikit orang tua yang mengatakan, andaikan saya tahu begini jadinya setelah besar, mungkin sewaktu bayi saya sudah cekek lehernya misalnya. Tapi tidak ada yang tahu. Kenapa bisa menjadi musuh? Jamaah sekalian sama berbahagia. Ini ya, siapakah anak yang menjadi musuh itu? Musuh di dunia, apalagi nanti di akhirat bisa menjadi musuh bagi kita. Inilah generasi yang jelek itu. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqauna ghayya. Akan datanglah generasi yang buruk setelah mereka, generasi pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Hati-hati, ini indikatornya. Indikator generasi yang buruk, yang merupakan musuh bagi orang tua, kalau dia sudah menyia-nyiakan sholat. Bahkan memperturutkan hawa nafsunya. Dilarang tidak terlarang. Dicegah pun tidak tercegah. Tidak ada malunya lagi. Tidak ada takutnya lagi. Dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk berbuat maksiat, hati-hati. Bisa menjadi musuh. Yang berikutnya adalah ini. وَلْيَخْشَلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Ini juga jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah akhlaknya. Ini juga bisa menjadi musuh bagi kita. Oleh karenanya jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Bagaimanakah pondasi dasar mendidik anak agar supaya anak-anak kita tidak menjadi musuh bagi kita, tetapi menjadi penyejuk mata, menjadi perhiasan dunia, bahkan menjadi sumber pahala nanti. Sewaktu kita meninggal dunia, dia akan memproduksi pahala untuk kita. Bahkan nanti di akhirat kelak, kita bisa bersama dengan dia di dalam surganya jamaah sekalian. Di mana kita dijauhkan dari azab api neraka. Juga bersama dengan anak-anak kita dan keturunan kita. Apa yang mesti untuk kita lakukan?
Maka di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pondasi dasar dalam membina, membimbing, mengarahkan anak-anak kita. Yang pertama jamaah sekalian, yang pertama adalah selalu memberikan nasihat kepadanya. Kita sebagai orang tua, jangan sampai kita ini bosan dalam menasihati anak kita. Bosan dalam membimbing anak kita. Jangan pernah kita bosan sampai mengatakan sudah capek deh. Sudah mulut saya ini hampir sudah doer mulut saya memberikan kamu ini dan itu. Tapi kok tidak ada hasilnya. Jangan kita pernah bosan dalam menasihati anak-anak kita. Sebab anak-anak itu jamaah sekalian, agar supaya dia tidak menjadi musuh bagi kita, perlu keteladanan sebenarnya. Perlu yang namanya pengetahuan, memberikan pengetahuan kepadanya. Perlu adanya pembiasaan juga yang baik untuknya. Dan kalau dia sudah beranjak besar, pada saat itu sudah banyak informasi yang masuk di kepalanya, sudah banyak pelajaran yang dia sudah dapatkan, maka didiklah dia dengan dialog. Mari kita berdialog dengan dia. Itulah cara kita mendidik anak-anak kita. Nah, salah satunya adalah selalu memberikan nasihat. Memberikan pelajaran-pelajaran terbaik. Nah, dalam hal nasihat ini, para pemirsa Ruas TV bisa melihat di dalam Al-Quran. Di surah Luqman, surah 31, mulai dari ayat ke-13 sampai dengan ayat 19. Atau bisa juga dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat ke-19. Bisa kita buka dan disitulah bagaimana secara verbal, secara langsung Luqman mengajarkan kepada anaknya. Dan ini harusnya menjadi ikutan bagi kita kalau kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Agar supaya selamat dari asap api neraka. Yang pertama adalah ini. Menasehati anak, mendidik anak, mengajar anak. Agar supaya dia hanya menyembah kepada Allah dan jauh daripada kesyirikan. Menyembah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Al-Quran menyebutkan, surah Luqman di ayat 13. Wa izqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, ini langsung disebutkan. Jadi tidak lewat WA karena belum ada WA pada saat itu. Apalagi lewat Instagram, tidak ada itu. Langsung secara verbal disebutkan, ya bunayya, ada di depannya. Makanya orang tua, ini metode Qur'annya dalam mendidik anak-anak kita. Tidak sama dengan metode barat sana itu. Mari kita kembali kepada Qur'an. Quran bisa merubah peradaban, apalagi merubah anak kita. Sangat gampang sekali. Cuma perlu ada usaha. Wahai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Kenapa? Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah merupakan benar-benar kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Jadi dosa yang sangat besar. Bahkan Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, 70 dosa-dosa besar, memasukkan di urutan pertama dosa yang sangat besar adalah syirik. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini merupakan pelajaran pertama kepada anak-anak kita? Karena kalau dia syirik, neraka tempatnya. Sementara kita tadi disebutkan dalam Al-Quran untuk jaga diri dan keluarga dari azab api neraka. Orang yang melakukan kesyirikan jamaah sekalian, itu tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Orang yang melakukan kesyirikan, ya, diharamkan surga untuknya. Bahkan bukan hanya itu saja. Pahalanya akan hancur binasa. Tidak ada artinya Anda sholat, puasa, haji, mengaji. Kalau syirik, dikali 0 semua pahalanya itu. Artinya meninggal dalam posisi kesyirikan. Hancur pahalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di dalam Al-Quran, jamaah sekalian yang sangat berbahagia, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, apabila engkau melakukan kesyirikan, maka akan hapuslah amal-amalmu dan nanti di akhirat akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Di akhirat termasuk orang yang merugi. Kalau kita merujuk lagi Al-Quran di surah Al-Kahfi, ini kan sering dibaca kalau hari Jumat Ustaz ya.
Hari Jumat. Surah Al-Kahfi di atas ayat 103 sampai ayat 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah aku sampaikan kepada kalian orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya di dunia, sementara mereka menyangka bahwasanya mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ini celaka orang begini. Dianggap sudah banyak amalnya, dianggap sudah banyak kebaikannya, namun di akhirat tidak ada artinya sama sekali. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Maka didatangkanlah amal-amal mereka, kemudian dijadikan amal tersebut bagaikan debu yang berterbangan saja. Tidak ada artinya sama sekali. Dan yang menyebabkan hancurnya pahala seseorang, makanya Luqman mengajarkan dari awal sejak dini anak-anaknya adalah jangan mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ini jamaah sekalian sangat berbahagia. Jadi ajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Jauhkan anak-anak kita daripada kesyirikan. Karena hal inilah yang akan menghancurkan amalan-amalan mereka. Di akhirat kelak dosa-dosa mereka tidak akan diampuni. Bahkan akan dimasukkan ke dalam neraka dan diharamkan syurga untuknya. Ini sangat penting sekali tentang akidah ini. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yang kedua adalah ajari anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini yang lupa orang tua selama ini. Dianggap anak itu akan otomatis dia berbakti. Tidak. Perlu untuk kita sampaikan. Berbakti, nak. Jangan durhaka dengan orang tua. Kenapa? Disebutkan dalam ayat selanjutnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Anishkurli wali walidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Kenapa? Karena ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah ya kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah tempat kembalimu. Jadi ini jamaah sekalian, ajari anak kita. Jangan nak begitu cara bicara kita dengan ibu atau bunda. Jangan perlakukan seperti itu ayahmu nak. Berbuat baik nak, ibumu itu telah mengandungmu. Kenapa ini penting kita sampaikan? Agar supaya mereka menghargai siapa orang-orang yang berjasa kepadanya. Orang-orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Ini penting untuk kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian. Yang berikutnya yang ketiga adalah ajari anak untuk muraqabatullah. Ini dasar sebenarnya. Dasar-dasar pondasi sejak dini diajarkan kepada anak kita. Muraqabah, merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa taala. Luqman mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya, innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard. Ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Artinya Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi, kecil sekali, bahkan kadang tidak terlihat itu, yang bahkan dia berada dalam batu atau tersimpan di langit, ataukah dia terbenam di bumi, pasti Allah akan mendatangkannya atau membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus, lagi maha mengetahui. Ajari anak, ada Allah yang lihat nak. Memang bunda, bapak tidak melihat apa yang kamu lakukan nak. Apa yang kamu kerjakan. Allah, ya, Allah melihat semuanya itu. Dimanapun kamu berada, Allah pasti akan mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ini kalau ada Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kalau ada ini dalam diri anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita akan jujur di dalam kehidupannya. Mereka akan amanah, melaksanakan amanah dengan sungguh-sungguh. Ada yang namanya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab dia akan laksanakan dengan baik. Dia akan disiplin di dalam hidupnya. Dia akan cinta kepada kebenaran, kebaikan, kebersihan, dan lain sebagainya. Kalau ada yang namanya muraqabatullah, merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi musuh bangsa kita hari ini? Ada 3 jamaah sekalian. Apa itu? Korupsi, terorisme, dan juga adalah narkoba. Korupsi ini.
Kenapa sampai korupsi? Karena tidak ada muraqabah, merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali. Kalau ini ada, dia tidak akan mungkin melakukan keculasan. Memang tidak terlihat di dunia, tapi nanti di akhirat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut akan dikunci rapat oleh Allah, yang akan berbicara adalah tangan-tangan kita. Dan yang akan jadi saksi adalah kaki-kaki kita dari apa yang dahulu kita perbuat. Maka sedini mungkin anak-anak tidak akan mencuri pulpennya temannya. Tidak akan menyembunyikan tip X temannya. Karena merasa diri diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan membohongi orang tuanya. Dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi? Jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Tunaikan sholat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Langsung disebutkan, ya bunayya, aqimis sholah. Wahai ananda, tunaikan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, wanha anil munkar, wasbir ala ma asabak. Tunaikan sholat, nak. Ajak manusia kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran, dan bersabarlah akan ujian yang menimpa. Menimpa kamu. Ini jamaah sekalian yang sangat berbahagia. Jadi sholat, kenapa sholat ini penting? Amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Kemudian sholat ini juga indikator baik buruknya sebuah generasi. Makanya Rasulullah menyuruh kita orang tua, ajari anakmu sholat 7 tahun. Kalau 10 tahun tidak sholat, pukul dia. Ajari juga amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan hanya defensif, tapi juga ofensif. Menyerang justru. Ya, menyerang dalam tanda kutip maksudnya, kalau ada kemungkaran perlu untuk kita cegah. Jangan didiami saja. Kalau kemungkaran kita hanya diamkan saja, kemungkaran itu akan menular kepada kita. Menular kepada anak-anak kita. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian adalah akhlakul karimah. Diajarkan juga akhlak. Ya, jangan sombong. Jangan berjalan di atas permukaan bumi ini dengan angkuh. Ya, lunakkanlah suaramu. Ini semuanya adalah merupakan materi akhlak-akhlak yang mulia. Dan tujuan Rasulullah diutus, salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, kalau ini sudah bisa kita laksanakan sebagai orang tua. Lewat ajaran Luqman yang disebutkan dalam Al-Quran. Di Quran surat 31. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Yang intinya ada 3. Yakni ibadah, ya, tauhid. Kemudian yang kedua ibadah. Dan yang ketiga adalah akhlak. Insya Allah anak-anak kita menjadi generasi terbaik. Inilah para pemirsa Ruas TV rahimakumullah. Kesempatan yang sangat berharga ini alhamdulillah telah kita sampaikan beberapa pondasi dasar dalam membimbing anak-anak kita, membina anak-anak kita agar supaya mereka bisa menjadi generasi terbaik, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya, bahkan nantinya akan menjadi yang mengalirkan pahala untuk orang tuanya, bahkan nanti di akhirat akan bersama-sama dengan orang tuanya nanti di akhirat kelak di dalam surganya kelak.